Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Nurunita. Di sini kita akan membahas bersama, kita akan belajar bareng. Kita akan bahas teori operant conditioning learning. Masuk ke dalam pengertiannya dulu. Jadi kita harus paham dulu teori conditioning operant itu sebenarnya apa. Nah, jadi pengertian dari konsep conditioning operant lingkungan pembelajaran itu adalah merupakan proses conditioning operant yang dikembangkan oleh B.F. Skinner atau Wilhelm Friedrich Skinner. Nah, teori operant conditioning learning itu kan ada dua kata ya, operant dan conditioning. Nah, dalam kamus psikologi, operant itu merupakan setiap respon yang bersifat instrumental dan menimbulkan akibat-akibat tertentu, seperti halnya hadiah, kita mendapatkan makanan, atau kita mendapatkan sengatan listrik. Nah, itu kan jadi ada perangsang dan ada responnya. Nah, kemudian respon tersebut beroperasi ke dalam lingkungan, gitu teman-teman. Terus kemudian conditioning itu mempunyai arti mempelajari respon tertentu. Selanjutnya, menurut B.F. Skinner, tentang operant conditioning ini adalah proses belajar dengan mengendalikan semua atau sembarang respon yang muncul sesuai konsekuensi atau resiko, yang mana organisme akan cenderung untuk mengulang-ulang respon yang diikuti oleh penguatan. Teori belajar ini disebut juga dengan teori behaviorisme. Kan jadi kayak penguatan, ada tingkah laku gitu loh, yang dilakukan terulang-ulang. Jadi mengarah ke tingkah laku atau kebiasaan, behaviorisme. Teori belajar ini juga disebut dengan reward dan punishment. B.F. Skinner membagi teori operant conditioning learning menjadi dua macam, yaitu yang pertama respondent response atau reflexive response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Misalnya kalau kita lihat makanan atau makanan yang kayak menggiurkan gitu, nah kadang keluar air liur. Nah, itu merupakan respondent response. Pada umumnya perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respon yang ditimbulkannya. Nah, kemudian yang kedua adalah operant response atau instrumental response, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Nah, perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer. Contohnya, ketika ada anak yang sedang belajar kemudian mendapatkan reward atau hadiah dari guru, maka ia akan menjadi lebih giat belajar lagi. Karena apa? Karena responnya menjadi lebih intensif. Jadi kayak bertambah gitu kan. Karena operant responden itu tadi kan respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli. Terus karena perangsang ini tuh memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme, jadi yang demikian itu mengikuti sesuatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Jadi ketika ada anak lagi belajar, nah anak belajar itu tuh dia kan kemudian dapat reward dari guru. Ketika dia udah belajar, dia menguasai materi kan, habis itu kayak guru ketika ada soal dia bisa menjawabnya, habis itu dia dapat reward. Nah, jadi kayak responnya dia itu akan lebih kuat, dia akan lebih giat belajar lagi kayak gitu. Nah, kemudian hukum-hukum teori conditioning operant lingkungan pembelajaran menurut Skinner yaitu ada dua. Yang pertama adalah law of operant conditioning, dan yang kedua adalah law of operant excitation. Nah, law of operant conditioning itu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Nah, kemudian law of operant excitation merupakan jika timbulnya perilaku operan yang telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan akan hilang. Kemudian kita bahas tentang prinsip operant conditioning lingkungan pembelajaran. Nah, prinsipnya itu sebenarnya ada dua, yaitu penguatan atau reinforcement dan punishment. Penguatan atau reinforcement sendiri itu ada dua. Kita lihat penguatan itu apa? Penguatan itu adalah proses belajar untuk meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku dengan memberikan atau menghilangkan rangsangan. Nah, prinsip penguatan itu ada dua kan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Yang pertama merupakan positive reinforcement atau penguatan positif.
Penguatan positif ini adalah suatu rangsangan yang diberikan untuk memperkuat kemungkinan munculnya suatu perilaku yang baik sehingga respon menjadi meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Contohnya ada seorang anak yang dia itu pemalu, kemudian guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mendeskripsikan, menggambar dulu tanaman yang menurut mereka itu sangat penting, sangat bermanfaat. Kemudian guru meminta anak tersebut mendeskripsikan di depan kelas. Nah, guru menunjuk anak pemalu tersebut. Kemudian anak pemalu itu dibujuk hingga mau maju ke depan sehingga dia mau mempresentasikan gambarannya tersebut. Setelah itu guru memberikan reward, yaitu memberikan tepuk tangan untuk anak itu dan diikuti dengan teman-teman. Nah, pas itu kan kayak reward untuk anak yang malu tersebut kan. Akhirnya anak tersebut jadi lebih percaya diri setelah maju ke depan dan mendapatkan reward. Jadi kayak lebih giat lagi, lebih terus kalau sudah itu terjadi, kemudian diulang lagi seperti itu, dia maju lagi dan akhirnya udah tidak malu lagi untuk presentasi di depan. Nah, jadi anak tersebut akan lebih berani untuk maju ke depan atau bahkan sifat pemalunya itu tadi bisa hilang. Maka dari itu positive reinforcement ini rumusnya kayak gini: penguatan positif disebut stimulus, kemudian bertingkah laku yang baik. Nah, kemudian negative reinforcement, yaitu penguatan yang negatif. Penguatan kok negatif? Maksudnya apa sih? Jadi negative reinforcement adalah peningkatan frekuensi suatu perilaku positif karena hilangnya rangsangan yang merugikan. Ada seorang anak di rumah, nah itu kan dia mempunyai kamar yang berantakan, kemudian ibunya datang dan memarahi anak tersebut. Ini kamar jangan diberantakin, pokoknya dimarahin kayak gitu kan. Nah, karena setiap orang itu tidak suka dimarahi, jadi anak tersebut keesokan harinya dia merapikan tempat tidurnya tanpa ibunya memarahinya, seperti itu. Jadi anak tersebut akan lebih giat lagi untuk rajin membersihkan tempat tidurnya dengan diiringi frekuensi kemarahan ibunya yang berkurang. Jadi kayak dia tuh langsung aku gak mau ibu marahin saya, jadi aku harus ini membersihkan tempat tidur tanpa ibu memarahin saya. Reinforcement positif maupun negatif itu mempunyai tujuan yang sama tapi caranya yang berbeda. Nah, kalau penguatan negatif itu dia penguatan negatif diberikan rangsangan yang negatif kayak marah tersebut, kemudian stimulus, terus perilaku yang baik. Itu rumusnya sih kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah hukuman atau punishment. Penguatan negatif tadi kita udah bahas, negative reinforcement. Nah, sekarang hukuman. Emang beda, Mbak? Beda dong. Jadi kalau penguatan negatif itu tidak sama dengan hukuman. Keduanya itu sebenarnya beda banget. Nah, penguatan negatif itu lebih bertujuan untuk meningkatkan probabilitas dari sebuah perilaku, sedangkan kalau hukuman itu lebih bertujuan untuk menurunkan probabilitas. Dalam penguatan negatif, respon itu akan meningkat karena konsekuensinya, sedangkan hukuman responnya tuh akan menurun karena konsekuensinya. Contohnya kayak gini, ketika kita sakit kepala, habis itu kita minum obatnya pahit, kan? Kita sakit kepala, habis itu sakit kepalanya yang hilang dong, bukan kepala lah. Sakit kepalanya yang hilang. Nah, jadi menghilangkan sakit kepala itu merupakan reinforcement negatif, ya kan? Tapi kalau kita habis minum obat biar sakit kepalanya hilang, tapi obat tersebut itu ternyata membuat kita alergi. Nah, habis minum obat kok kita alergi? Gak mungkin dong kita mengulang minum obat itu lagi, ya kan? Nah, jadi alerginya itu tadi merupakan punishment atau hukuman. Jadi kalau dalam tingkah laku kita melakukan something, habis itu kayak kok akibatnya gini ya, kok gak sesuai sama dia, nah itu merupakan hukuman. Jadi kita gak akan mengulangi perilaku itu tadi lagi. Jadi hukuman itu merupakan pengurangan konsekuensi.
Jadi sebuah konsekuensi untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan sebuah perilaku akan muncul. Ada anak yang lagi main perang-perangan pakai pisau beneran. Nah, ketika dia main perang-perangan, terus lawannya ada yang kena pisau gitu kan berdarah tuh. Nah, jadi anak tersebut akan merasakan, ih kok gini ya, ih sakit, kena pisau berdarah. Terus dia nggak ngulangin main perang-perangan lagi dengan pisau beneran. Itu merupakan kayak punishment-nya itu kayak gitu. Paham ya? Kemudian punishment itu ada dua. Yang pertama adalah presentation punishment dan yang kedua removal punishment. Nah, untuk presentation punishment itu merupakan stimulus yang tidak menyenangkan itu ditunjukkan atau diberikan. Contohnya, guru memberikan tugas-tugas tambahan kepada murid yang nilainya berkurang, atau kayak guru memberikan tugas tambahan kepada murid-murid yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Ketika ada anak di kelas tuh rame sendiri, dibilangin nggak mau, akhirnya guru memberikan kamu kalau harus mengerjakan soal perbaikan gitu. Nah, itu sebagai punishment untuk anak tersebut. Nah, terus yang kedua adalah removal punishment. Jadi removal punishment itu apabila stimulus tidak ditunjukkan atau diberikan. Contohnya kayak gini. Ya, stimulus tidak ditunjukkan atau diberikan, artinya menghilangkan sesuatu yang menyenangkan atau diinginkan oleh anak itu. Contohnya kayak gini, ada anak tersebut tuh nilainya jelek di ulangan karena dia gak belajar. Kenapa dia tidak belajar? Karena dia main terus. Akhirnya si anak tersebut tidak boleh main selama sebulan atau selama ketika dia mau ulangan supaya dia belajar. Nah, jadi kan kayak selama tidak main selama seminggu itu menghilangkan sesuatu yang menyenangkan atau diinginkan oleh anak untuk perbaikan si anak tersebut. Selanjutnya kita masuk pada prosedur pembentukan tingkah laku dalam operan conditioning secara sederhana yang dikemukakan oleh B.F. Skinner dalam buku Psikologi Pendidikan. Nah, itu ada beberapa ya. Yang pertama, mengidentifikasi hal-hal apa yang merupakan jadi reinforcer atau hadiah bagi tingkah laku yang akan dibentuk. Kemudian yang kedua, menganalisis dan selanjutnya mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk tingkah laku yang dimaksud. Komponen-komponen itu lalu disusun dalam sebuah urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya tingkah laku yang dimaksud. Terus yang ketiga, berdasarkan urutan komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara mengidentifikasi reinforce atau hadiah untuk masing-masing komponen itu. Dan yang terakhir, melakukan pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan komponen-komponen yang telah disusun. Kalau komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan mengakibatkan komponen tersebut cenderung untuk sering dilakukan. Apabila sudah terbentuk dilakukan komponen kedua, yang kemudian diberi hadiah pula. Tapi komponen yang pertama udah gak dikasih hadiah lagi. Terus diulang-ulang seperti itu sampai komponen kedua itu terbentuk. Setelah itu dilanjutkan dengan komponen ketiga dan seterusnya sampai seluruh tingkah laku yang diharapkan terbentuk. Nah, sebagai contohnya kayak gini, dalam suatu kelas ada materi berzikir, menghafalkan zikir dan doa setelah sholat. Nah, guru menyampaikan dan menjelaskan bahwa hafalan zikir, keutamaan zikir dan berdoa setelah sholat itu seperti ini dan bacaannya seperti ini, kemudian anak bisa menirukan. Nah, terus guru memberikan tugas kepada anak-anak untuk menghafalkan, menyetorkan. Pada guru membagi 2 sesi. Nah, sesi pertama anak tersebut harus bisa menyetorkan hafalan zikir setelah sholat. Nah, dalam satu kelas itu ada 10 anak. Tapi pada sesi 1 yang bisa menyelesaikan tugas tersebut hanya 5 orang anak. Nah, di sini guru sebagai penguat harus dapat memberikan reward kepada anak tersebut, yaitu hadiah dengan memberikan kebebasan kepada anak 5 tersebut yang udah bisa tadi untuk seperti kayak boleh istirahat duluan, terus boleh ke perpustakaan atau yang lain-lain, tapi dalam pengawasan guru. Nah, kemudian yang anak yang tidak bisa tadi itu, yang 5,5-nya tadi yang nggak bisa
yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, yaitu menghafalkan zikir, maka anak tersebut diberikan jam tambahan di waktu istirahat untuk menghafalkan dan menyetorkan hafalan zikir tersebut. Nah, itu sebagai punishment atau hukumannya. Kemudian kita masuk sesi yang terakhir, yaitu kelemahan dan kelebihan teori conditioning operan lingkungan pembelajaran. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah proses berlangsungnya pembelajaran dapat diamati secara langsung. Di sini menurut saya kurang mengena ya, karena pelajar itu adalah sebuah kegiatan mental yang tidak dapat dilihat dari luar. Jadi ini merupakan suatu kelemahan sendiri. Terus yang kedua, pembelajaran bersifat otomatis. Sedangkan setiap individu memiliki self direction, kemampuan mengarahkan diri, dan self control atau pengendalian diri yang bersifat kognitif, sehingga ia bisa menolak jika tidak menghendaki. Selain itu, proses belajar manusia disamakan dengan perilaku hewan itu sulit diterima, mengingat menolaknya perbedaan karakter fisik maupun psikis antara manusia dan hewan. Yang ketiga, pembelajaran yang bersifat pada guru bersifat mekanistik dan didasarkan pada hasil yang diukur dengan cara diamati terlebih dahulu. Dalam proses tersebut menimbulkan kecemburuan di dalam kelas, di mana guru kebanyakan berinteraksi dengan siswa yang sedang diawasi, atau dalam proses pengamatan tersebut, untuk anak yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan guru akan mendominasi, sedangkan yang tidak bisa akan diam saja. Hal tersebut menjadi siswa memiliki rasa tidak nyaman dalam belajar. Nah, ini biasa sekali kita rasakan ya, mestinya kayak ketika guru menyampaikan materi. Nah, ada anak yang paham dan dengan anak yang kurang paham. Nah, di sini kelemahannya di situ gitu. Karena kemampuan siswa itu beda-beda gitu kan. Bisa aja saat ini anak itu belum paham, tapi ada alasan tertentu kenapa anak itu tuh belum paham gitu kan. Bisa di lain hari anak itu baru paham. Nah, jadi kan guru kayak selalu memberikan reward kepada anak yang sudah paham saat itu gitu. Jadi kayak menimbulkan kecemburuan kepada siswa lain yang belum paham. Kemudian kelebihannya, teori operant conditioning learning ini selain memiliki kelemahan juga pastinya ada kelebihannya. Yang pertama adalah untuk memperoleh keterampilan yang memerlukan latihan dan praktek yang mengandung unsur spontanitas, daya tahan, dan kecepatan. Terus yang kedua, menerapkannya pada pendidikan mampu memberi siswa rasa bangga atau memiliki harga diri karena pemberian hadiah sebagai pemacu semangat belajar. Ya, itu tadi sih, karena buat anak yang sebagai motivasi untuk anak supaya dia kayak aku harus bisa menyelesaikan tugas ini biar nanti nilaiku bagus gitu, gak dimarahin orang tua, dapat reward dari guru dan lain-lain kan. Akhirnya dia bisa semangat belajar. Yang ketiga, teori operant conditioning ini dirasa cocok untuk melatih anak-anak yang membutuhkan peran orang dewasa sebagai si pemberi pengenalan, pengulangan, peniruan, dan penerimaan media secara langsung. Seperti itu teman-teman. Itu adalah gambaran tentang teori operant conditioning lingkungan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.